Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Ahmad Radov, sebagai moderator pada siang hari ini. Dan rekan saya, Fikri Al-Ghazi, Adela Amelia, dan Nabila Osman. Dengan materi asam amino dan protein yang diampu oleh Ibu Nurul Widya, SSI, MSI. Yang pertama yang dibacakan oleh Fikri Al-Ghazi. Kepada Fikri Al-Ghazi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil COOH dan amina NH2 serta rantai samping atau gugus R yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Dapat dibedakan menjadi asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan, sedangkan yang non esensial karena dapat disintesis oleh tubuh maka disebut asam amino non esensial. Asam amino memiliki sifat-sifat seperti bersifat polar, dapat membentuk ion dipolar, dan memiliki titik leleh yang tinggi. Baik, selanjutnya yaitu asam amino dan protein. Kaitan mengenai asam amino dan protein adalah asam amino adalah molekul organik yang merupakan bangunan dasar protein. Mereka memiliki gugus amino NH2 dan gugus asam karboksilat atau COOH yang terikat pada atom karbon pusat, serta gugus samping yang berbeda-beda. Dengan kata lain, protein adalah makromolekul yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida, membentuk struktur beragam dan berfungsi penting dalam tubuh. Kemudian sifat dan struktur asam amino. Beberapa sifat-sifat asam amino yaitu pertama larut dalam air dan pelarut polar. Tetapi tidak larut dalam pelarut non-polar seperti benzena atau dietil eter. Ini sesuai dengan sifat like dissolve like. Pelarut zat yang polar akan larut dalam pelarut polar. Kemudian momen dipol yang besar. Yang ketiga bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat. Bersifat kurang asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat dan kurang basa dibandingkan sebagian besar amina. Kemudian strukturnya berdasarkan situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Secara umum, struktur asam amino adalah satu atom karbon C yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan gugus sisa Rm atau residu. Kemudian klasifikasi asam amino, seperti yang disebutkan sebelumnya, terbagi menjadi asam amino esensial dan asam amino non esensial. Esensial tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus disintesis sehingga harus diproduksi dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino tersebut. Kemudian asam amino non esensial dapat disintesis oleh tubuh. Yang esensial contohnya seperti aridin, fenolalanin, histidin, lisin, leusin, isoleusin, metionin, treonin, triptofan, dan valin. Kemudian yang non-esensial contohnya seperti alanin, asam aspartat, dan asam glutamat, asparagin, glisin, glutamin, prolin, serin, sistein, dan tirosin. Berikut adalah bentuk struktur dari beberapa contoh asam amino tadi. Asam aspartat merupakan asam amino non esensial. Strukturnya dapat dilihat ada gugus NH2, gugus karboksilatnya. Kemudian juga terdapat 2 gugus karboksilat dalam asam aspartat. Kemudian asam glutamat ada 2 gugus asam karboksilat dan 1 gugus amina
dengan rantai C3. Kemudian lisin dan arginin merupakan asam amino esensial dengan bentuk struktur seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya peptida. Peptida adalah molekul yang terdiri dari 2 atau lebih asam amino yang terhubung oleh ikatan peptida. Mereka lebih kecil dibandingkan protein dan memiliki struktur yang lebih sederhana. Peptida bisa terdiri dari hanya beberapa asam amino sampai puluhan asam amino. Mereka memiliki beragam fungsi dalam tubuh, termasuk hormon, neurotransmitter, dan agen antimikroba. Peptida kan terbentuk dari ikatan berikut pembentukan ikatan peptida dapat dilihat dari 2 asam amino membentuk ikatan peptida. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Fikri Al-Ghazi. Selanjutnya materi selanjutnya yang dibacakan oleh Nabila Osman. Kepada Nabila Osman dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi tentang protein. Klasifikasi protein. Protein dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk struktur, fungsi, atau komposisi asam amino. Berdasarkan struktur, protein dapat dibagi menjadi beberapa jenis utama, seperti yang pertama protein fibrosa. Mereka memiliki struktur serat yang kuat dan umumnya berperan dalam memberikan dukungan dan kekuatan pada jaringan tubuh. Contohnya adalah kolagen yang merupakan protein utama dalam tulang, tendon, dan kulit. Yang kedua, protein globular. Mereka memiliki struktur bulat atau globular dan seringkali berperan sebagai enzim, hormon, atau transporter. Contoh protein globular termasuk enzim pencernaan, hormon, insulin, dan hemoglobin. Yang ketiga, protein membran. Mereka terdapat dalam membran sel dan berperan penting dalam transportasi zat-zat melalui membran, serta dalam transduksi sinyal seluler. Contohnya adalah protein transporter dan protein reseptor. Selain itu, protein juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi biologisnya, seperti enzim, struktural, transporter, atau hormon, atau dapat juga diklasifikasikan berdasarkan komposisi, asam amino, atau sifat kimianya. Sifat fisika dan kimia protein sangat bervariasi, tergantung pada struktur dan komposisi asam amino mereka. Beberapa sifat utama termasuk yang pertama, kelarutan. Protein dapat larut dalam air atau larut dalam lemak tergantung pada sifat kimia asam amino penyusunnya. Kelarutan protein penting karena memengaruhi interaksi mereka dengan molekul lain dalam lingkungan seluler. Yang kedua, stabilitas. Protein harus stabil untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Stabilitas protein dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, pH, dan kehadiran senyawa kimia tertentu. 3. Ada denaturasi. Denaturasi adalah perubahan struktur protein yang mengakibatkan kehilangan fungsi biologisnya. Ini dapat disebabkan oleh panas, perubahan pH, atau agitasi mekanik. Yang keempat, reaktivitas kimia. Protein dapat bereaksi dengan berbagai senyawa kimia, membentuk ikatan yang berbeda atau mengalami modifikasi post-transiasi yang mengubah sifat dan fungsi mereka. Yang kelima, ada konformasi. Konformasi adalah tata letak 3 dimensi dari rantai asam amino dalam protein. Konformasi protein sangat penting karena menentukan fungsi biologisnya. Baik, terima kasih kepada Nabila Osman. Materi selanjutnya yang dibacakan kepada Adela Amelia. Kepada Adela Amelia dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya adalah mioglobin dan hemoglobin. Yang pertama, mioglobin. Mioglobin adalah protein yang ditemukan dalam otot
vertebrata. Fungsi utamanya adalah menyimpan oksigen dalam otot dan menyediakan oksigen tambahan saat diperlukan untuk metabolisme aerobik selama kontraksi otot. Yang kedua adalah hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah vertebrata. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Materi selanjutnya yaitu alosterisme dan regulasi alosterisme. Alosterisme dan regulasi alosterisme adalah mekanisme regulasi protein di mana perubahan struktur pada satu situs pengikat molekul kecil, seperti ion logam atau senyawa organik kecil, mengubah aktivitas protein pada situs aktifnya yang terletak jauh dari situs pengikat tersebut. Ini dapat meningkatkan atau mengurangi aktivitas enzimatik protein. Regulasi protein adalah proses kontrol yang mengatur aktivitas protein dalam sel atau organisme. Ini dapat melibatkan berbagai mekanisme termasuk 1. Regulasi transkripsi. Kontrol ekskresi gen melalui mekanisme seperti aktivasi atau represi transkripsi oleh faktor transkripsi atau sinyal eksternal. Yang kedua, regulasi post-translasi. Modifikasi kimia pada protein setelah sintesis seperti fosforilasi, metilasi, atau glikosilasi yang dapat memengaruhi aktivitas, stabilitas, atau lokalisasi protein. Yang ketiga, regulasi allosterik seperti yang disebutkan sebelumnya. Perubahan struktural pada protein yang induksi oleh molekul kecil yang mengikat situs allosterik memengaruhi aktivitas protein pada situs aktif. Yang keempat, regulasi degradasi. Pengaturan tingkat degradasi protein melalui mekanisme seperti ubiquitinasi atau proteolisis oleh proteasom terhadap sinyal internal dan eksternal. Yang kelima, regulasi dan interaksi protein-protein. Interaksi antara protein dengan protein lainnya dapat mengubah aktivitas, stabilitas, atau lokalisasi mereka. Semua mekanisme ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan respon seluler yang tepat dalam respon terhadap sinyal internal dan eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun, mulai berjatuhan. Ku tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.